A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya saya mau mengucapkan ahlan wa sahlan buat Raja Salman bin Abdul Aziz. Selamat datang di Indonesia dan rombongannya beserta rombongannya Pak Ustadz ya. Ini luar biasa. 25 pangeran dan ada 1.500 stafnya yang ikut. Dan alhamdulillah dari awal direncanakan 10 menteri, ternyata yang datang adalah 15 menteri. Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah, senang banget ya hari ini. Ini kalau kita kedatangan tamu ini memang sangat luar biasa. Sebelum kita bahas, saya mau kenalin dulu nih ya. Tamu juga yang datang di Islam itu indah. Wow, Masya Allah. Hari ini kita kedatangan tamu juga, ada Jovita Karen. Tepuk tangan dulu dong. Apa kabar? Baik Ustaz. Jovita Karen, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nih sekarang nih kalau misalnya Jovita nih kedatangan tamu nih di rumahnya, biasanya Jovita apa yang dilakukan nih kalau kedatangan tamu? Biasanya sih kalau ada tamu ke rumah dikasih makanan ya. Biasanya mama yang ngasih makanan langsung. Waduh, enak juga ya kalau datang tamu ke rumahnya ya. Iya. Ustadz Syam, ini boleh datang loh, dikasih makanan ke rumahnya. Aduh, ini Masya Allah. Coba kalau jamaah yang ada di studio, ibu-ibu, bapak-bapak. Waduh, ini kalau bisa kedatangan tamu, ini apa yang dilakuin? Saya coba mau tanya sama satu ibu-ibu ya di sebelah mana. Yang ini aja nih, wah Allah, yang ini kayaknya orangnya baik nih. Kalau tamu datang kayaknya semua makanan di rumah dikeluarin nih kayaknya. Coba saya mau tanya dulu, ibu mau izin, ibu namanya siapa? Ibu Saadah. Ibu Saadah. Ibu Saadah kalau bisa datang tamu ke rumah Ibu Saadah apa persiapannya biasanya? Disuruh masuk dulu, suruh duduk, langsung dikasih minum. Iya hebat, tepuk tangan dulu dong. Disuruh masuk dulu yang paling bener. Ada tamu masih di luar udah dikasih makan. Kalau Jovita langsung dikasih makan Jovita. Emang jualan apa? Bukan begitu caranya, jadi dia masukin dulu ke rumah. Assalamualaikum silakan masuk. Suruh dikasih duduk. minum. Ini ada minumnya ya Bu ya. Disapa dulu terus baru dikasih makan. Kalau tamunya lapar, kalau tamunya gak lapar dikasih makan kasihan juga. Gak kenyang, Bu saya udah makan. Bukan saya mau menolak rezeki ya. Tapi ini saya udah kenyang gitu. Jadi tanya dulu ngobrol-ngobrol. Tapi tidak semua yang datang ke rumah Betul. kita disuruh masuk. Betul. Sempat dia cuma catat meteran listrik. Iya benar-benar. Orang lagi catat meter, silakan masuk duduk. Kerjaan saya gimana? Tapi yang paling penting itu adalah yang pertama adalah kita sapa dengan senyuman dulu. Wah pas orang datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya ampun senengnya ada orang datang ke rumah kita. Berarti orang itu benar-benar menghargai kita, dia mau datang ke rumah kita ya Bu ya. Nah ini hari ini nih kita ngebahas tentang bicara masalah tamu. Ternyata tamu ini juga ada satu rezeki yang dibawa sama mereka. Oh masa sih? Nah nih tema yang kita bahas hari ini adalah tamu pembawa rezeki. Tuh 2, 3, tamu pembawa rezeki. Oh Masya Allah. Tamu pembawa rezeki. Tepuk tangan dulu dong Bu. Bu, ibu-ibu, seneng gak Bu kalau orang datang bawa rezeki buat kita? Seneng ya Bu ya? Rezeki itu bentuknya macam-macam nih. Langsung aja kita bahas yang pertama nih ya. Ustadz Syah, mohon izin. Nih, bagaimana nih sebenarnya kalau kita bicara masalah kedudukan? Kedudukan seorang tamu di dalam Islam itu seperti apa sih? Begitu muliakah mereka? Silakan mohon izin waktunya Ustadz Syah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Satu kata aja jawabannya tapi ya Bu ya. Tamu adalah? Raja. Tamu adalah? Raja. Tamu adalah? Raja. Ya Ibu jangan karena Jangan satu nyontek, Bu, kelompok. jangan nyontek. Karena satu kelompok. Cari kelompok yang lain Oh di yaudah. atasnya. Baik kelompok ini tamu adalah? Raja. Raja. Ibu tamu adalah? Harus beda Bu, ini sama majelis taklimnya. Tamu adalah? Pembawa rezeki. Tamu adalah? Pembawa rezeki. Sama, baiklah. Tamu adalah
Orang yang perlu harus dihormati pembawa rezeki. Oh, ini gabungan antara ini dan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tamu adalah raja, tamu adalah orang yang istimewa, tamu adalah orang yang mulia. Bagaimanakah kedudukan seorang tamu di dalam Islam? Suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di rumahnya datang seorang yang belum beriman. Artinya non muslim, datang ke rumah Rasulullah. Datang ke rumah Rasulullah, ketika dia datang ke rumah Rasulullah langsung membawakan semangkuk susu untuknya. Dikasih semangkuk susu, susu kambing. Diminum sama orang ini, minta lagi dia. Minta lagi. Lagi ya Rasulullah. Lagi. Dibawain lagi sama Rasul. Diminum lagi. Lagi. Akhirnya minta lagi. Lagi ya Rasulullah. Sampai 7 mangkuk. Bu, kira-kira kalau ada tamunya begini gimana bu? Ada dibikinin kopi 1 gelas. Lagi bu. Lagi sampai 7. Sampai 7 mangkuk susu kambing dikasih sama Rasulullah. Dan Rasulullah sendiri yang ngambilin. Rasulullah sendiri yang ngambilin dikasih ke orang ini. Padahal dia bukan orang Islam. Non muslim yang datang kepada Rasulullah. Lihat akhlaknya Rasulullah. Apa yang terjadi? Dia pulang. Kemudian besoknya dia datang lagi kepada Rasulullah. Datang kepada Rasulullah dia bilang. Hari ini saya menyatakan bahwa saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia langsung masuk Islam. Akhirnya dikasih lagi sama Rasul. Susu lagi, dikasih lagi segelas. Dikasih semangkuk susu, akhirnya dia bilang, aduh alhamdulillah kenyang. Apa kata Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjelaskan, itulah sifatnya orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Orang-orang yang belum mendapatkan hidayah akan selalu haus, akan selalu lapar, tidak akan pernah puas. Tapi orang-orang yang berpegang teguh pada agama, orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah, orang-orang yang beriman kepada Allah, walaupun dapat sedikit, dia akan merasa cukup. Walaupun rezekinya dibandingkan dengan orang lain, dia lebih sedikit, tapi dia selalu merasa paling kaya di mata dirinya sendiri. Kenapa? Merasa puas, qanaah atas apa yang telah Allah berikan. Itu salah satu akhlak Rasulullah. Kemudian, bagaimana sih kedudukan seorang tamu dalam Islam? Yang pertama, kedudukan tamu adalah orang yang mulia. Kenapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ini disandingkan antara iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, kemudian memuliakan tamu. Artinya apa? Orang yang tidak mampu memuliakan seorang tamu, maka dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Astagfirullahaladzim. Jadi cara kita menyambut tamu ini juga bagian dari keimanan ya. Mengimplementasikan iman yang ada dalam diri kita. Allahu Akbar. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan dulu dong buat Ustaz Syam. Masya Allah ya. Tadi di awal Ustaz Syam sudah menjelaskan kepada kita bahwa begitu luar biasanya tamu itu, begitu mulianya tamu. Sampai di situ tadi Ustaz Syam bilang kalau misalnya orang gak menyambut tamu dengan baik berarti gimananya kurang bagus nih. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menerima tamu ya Bu ya. Nah ini Masya Allah nih, buat jamaah yang ada di studio ini, buat jamaah yang di rumah dia udah ngeliat. Warna-warni bagus banget, ada hijau, ada pink, ada biru, ada orange. Dari mana aja sih? Dia yang pertama nih, yang jilbab biru, yang jilbab hijau. Hijau dan pink dulu ya. Sebelah kanan saya, sebagian ada di atas. Ada juga yang di depan. Dari mana? Dari Majelis Taklim, Nurul Huda, Selabin, Tanah, Sukabumi, Jawa Barat. Tepuk tangan dulu. Dadah Bu. Bu, assalamualaikum semuanya. Dadah Bu sama yang di rumah ya Allah. Di sebelah Yang dari sini juga Sukabumi ada. angkat tangan. Iya tuh. Dadah dari Sukabumi. Iya Masya Allah. Ini selanjutnya nih ada lagi nih. Yang jilbab orange dan biru. Di depan saya ada nih biru nih sebagian nih. Dari mana? Dari Majelis Taklim Ar-Rahman Keseserejo Pemalang Jawa Tengah. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah senang banget. Ibu-ibu, dadah dulu sama yang di rumah. Dadah Bu. Dari Sukabumi. Bapak-bapaknya ada juga. Sebentar Pak Ustadz, walaupun sebagian yang dari Jawa Tengah Pemalang ini angkat tangan juga dari Sukabumi. Ngaku-ngaku aja si ibu. Yang belakang berdiri Bu. Yang di belakang berdiri coba Bu. Belakang dulu, biar Bu, kelihatan. berdiri, diambil gambarnya. Assalamualaikum Ibu. Dadah Bu. Masya Allah. Dadah. Selanjutnya bapak-bapak dari mana nih Pak? Dari Pemalang juga. Berarti angkat tangan juga dong Pak. Aduh, Masya Allah. Ini sekarang kita lanjutkan lagi ya Bu ya. Setuju Bu? Oke langsung aja kalau gitu sekarang kita dengarkan tausiah dari Ustadz Maulana. Pak Ustadz, mohon izin. Yap.
Tadi kan Ustadz Syam menjelaskan bahwa tamu itu sangat mulia banget. Nah sekarang kita juga harus tahu nih, bagaimana Islam memandang tamu dan kemudian seperti apa adab-adab kita sebagai seorang tuan rumah menerima tamu di dalam Islam. Mohon izin waktu, silakan. Terima kasih Fadli. Jamaah. Oh jamaah. Ketahuilah bahwa tamu itu adalah sosok yang datang kepada kita dengan datang menerima rezeki yang ada di rumah kita, dan ketika dia pergi menghapuskan dosa-dosa kita. Maka bergembiralah kalau ada tamu datang ke rumah kita. Sebenarnya kedatangan tamu itu Allah yang gerahkan dia untuk bisa datang ke rumah kita. Betapa banyak rumah yang ibaratnya yang mau didatangi, justru rumah kita lah yang terpilih. Oh ya, rumah kita terpilih. Makanya bersyukur. Bentuk akhlak menerima tamu, nilai positif dan ketika menerima tamu, dan pembiasaan bagaimana kita berakhlak menerima tamu. Untuk itu ada etikanya, ada adab-adabnya, ada akhlaknya dalam penerimaan tamu. Mau tahu? Yang pertama, hendaklah menunjukkan wajah kegembiraan. Kalau ada masalah, tidak ada urusan masalahmu. Yang jelas tamumu datang. Nggak usah, segini datang lagi. Nggak boleh begitu. Perlihatkan. Jangan pernah memperlihatkan wajah yang buruk ketika datang tamu. Makanya tamu itu disambut. Dengan cara apa? Menjawab salamnya. Menjawab salamnya. Karena otomatis tamu itu datang dengan memberi salam. Assalamualaikum. Jangan begitu Bu, ditambah. Wah, ditambah, jangan sama. Dalam hal ini, beliau datang dengan membawa salam. Harusnya kita jawab dengan jawaban yang lebih dari itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam. Salam. Masuk. Gitu tidak boleh. Kemudian raihlah tangannya. Raih tangannya. Jadi kalau menerima tamu, menyambut. Kayak saya kalau pulang ke Makassar, anakku menyambut saya. Kalau saya datang itu, alhamdulillah tanpa diajarin, anak saya pada berlari. Abah, gitu. Habis pas di depan saya, Abah, handphonenya. Apa-apa sih. Apalagi bersikap simpatik. Seakan-akan kita mau tahu ada apa ya, mau apa ya. Tidak, mau duduk, udah ditinggalin aja begitu. Tidak bisa, ditemenin ngobrol. Dan kalau menerima tamu, jangan sampai badan ini sender di kursi. Tidak boleh nyender. Tidak boleh nyender. Apalagi melihat jam. Tidak boleh, tersinggung. Jadi jangan pernah nyender dalam menerima tamu. Gimana? Dari mana sih? Itu memperlihatkan ketidaksukaan. Jadi sifat, ada apa? Jadi kepo kita. Seakan-akan kita mau membantu atas apa. Kemudian jangan lupa, jangan cuma diidangkan ngomongan, tapi idangkan makanan. Sudah 2 jam tamunya ngobrol, nggak keluar minuman. Jangan. Dan mohon maaf, jangan membebani tamu. Jadi idangkan cepat. Tapi jangan, bisa ambil sendiri di sana di dalam. Nggak boleh disuruh-suruh tamu. Tamu itu layani selama 3 hari. Ini Raja Salman hebat loh, akhlaknya. Jadi tamu dilayani selama 3 hari, 6 harinya ke Bali. Di sana tanpa ibaratnya acara bebas sudah. Kenapa? Memang dalam Islam tamu itu batasnya 3 hari. Kalau sudah lewat dari 3 hari, berarti bukan tamu, dia sudah mau tinggal di rumah kita. Oh, bener. Tapi ada yang begitu juga Pak Ustadz, kalau bisa datang tamu, aduh nih dia lagi datang nih. Waduh, bisa. Syukurlah. Ya, ada yang begitu juga karena mungkin udah seuzon duluan karena kebiasaan tamunya ini nggak bagus. Coba saya mau kasih kesempatan dulu nih sama bintang tamu kita. Coba silakan, ada yang mau ditanyain gak nih? Aku mau nanya nih, jadi kan teman aku ada yang pernah main ke rumah. Terus tuh pertama disambut kan, senang. Tapi lama-lama nyusahin ya Pak Ustadz. Bukan nyusahin sih, gimana kayak makanannya dihabisin. Terus mandi, samponya dipakai terus. Terus kan kesel ya kayak gitu ya.
Iya. Terus apa ya, pakaian kotornya taruh di mana-mana aja. Mau kesel tapi tamu, tapi mau diusir nggak enak. Terus kita harus gimana Pak Ustadz kalau kayak gitu? Coba nih, ini coba biasanya yang kayak gitu-gitu tuh anak-anak muda nih. Coba nih anak muda dulu nih temenin suka nginep. Dia Yang ketawa. tamunya biasanya kantong bajunya banyak. Kalau lebaran. Iya, jadi gini, kita juga seharusnya sebagai tamu juga harus mengerti bagaimana nanti adab-adabnya dan nanti kita akan jelaskan. Jika ada orang seperti itu, ya sebaiknya ya tadi harusnya kita singgung atau kita tegur dengan baik, karena memang itu adalah rumah kita. Kalau misalkan tamu itu kemudian menyusahkan kita, wah itu jadinya mudarat, yang tadinya membawa rizki jadi membawa bencana gitu. Naruh baju di mana-mana, mending kalau bajunya nggak tuh dijawab sendiri kan. Makanya itu jadi seperti itu. Nah, Ustadz Syam tuh, mungkin mau ditambahkan juga silakan. Gimana nih anak-anak muda menyikapinya nih? Jadi ada dua kan, dalam Islam ini luar biasanya Islam mencakup dua lingkup, adab bertamu dan adab menerima tamu. Jadi dua-duanya beradab, yang tamu beradab, yang menerima tamu juga beradab, yang tuan rumah juga beradab. Artinya apa? Kita sebagai tuan rumah berusaha kita memberikan yang terbaik. Betul. Mungkin saja tamu ini bukan hanya raja, tapi tamu ini adalah ujian bagi kita. Ujian bagi kita. Jika lo datang tamu yang seperti ini, maka ini adalah ujian kita. Ketika kita mampu tetap memuliakannya, maka disinilah berlipat-lipat ganda pahalanya. Nih, Tapi sebelum, nggak gampang. Sebelum ditambahkan Ya. Ustadz Maulana, saya justru mau bilang juga nih. Saya punya pengalaman juga kalau misalnya seandainya kita udah tahu nih, besok kan saya kesananya live pagi. Ini tamu datang, ajakin ngobrol. Sampai malam, mau nggak mau Pak Ustadz. Akhirnya saya ngeliat jam. Udah jam segini nih. Maaf ya. Bisa nggak kita lanjutin lagi ngobrolnya nanti? Ini seolah-olah saya jadi kayak ngusir nih Pak Ustadz. Gini. Karena besok saya ada kegiatan gitu. Tamu itu tidak merepotkan sepanjang kita tidak menyusahkan juga dia. Oh gitu. Kadangkala tamu itu merepotkan karena memang kita tidak ada persiapan. Mohon maaf ya, mohon maaf. Haruskan siapkan ruang tamu. Betul. Itu harus ada ruang tamu. Siapkan kamar tamu. Silakan mau berantakan, kan di kamar kamu tamu tuh ruang. Tuh, dia sendiri yang merasakan. Betul. Kalau kotor, gitu kan? Nah, tunjukkan di mana tempat-tempat yang harus ditunjukkan. Kenapa 3 hari? Kenapa 3 hari? Karena untuk menunjukkan di sini. Siapkan tempat-tempat kayak tempat sampah dan sebagainya. Betul. Sehingga dia tahu kenapa dia pakai sabun kita. Karena engkau tidak mempersiapkan sabun tamu. Oh benar. Tidak mempersiapkan bahan-bahan peralatan buat tamu. Sehingga tamu itu nggak salah mereka. Kan Anda tahu. Kalau tamu yang kayak saya gitu gimana Pak Ustadz? Kalau tamu kayak Padli, ceritakan kegiatan Padli esok. Oh gitu. Supaya Gak apa-apa, gak apa-apa saya ceritakan, ngomongin ya. Alhamdulillah besok saya syuting, ada syuting jam 3. Jam 3 saya Harus sudah bangun, berangkat. iya. Sekarang ya, aduh jam 12. Kadang-kadang ada Begini aja, iya. sekalian ikut aja ya gitu. Jadi dilibatkan, Oh. dilibatkan atas apa yang kita miliki sehingga tamu itu tahu. Kadang-kadang ada yang nggak ngerti Mas Waldi. Aku kayak gini caranya. Jadi kalau misalnya ada yang mau datang gitu aku bilang, di kosan tuh cuma sampai jam 10 doang bolehnya. Oh gitu. Jadi gitu. Jadi bikin peraturan. Iya, sampai jam 10 tuh udah nggak boleh lagi. Jadi halus ya. jadi Kalau iya, kalau saya halus. alhamdulillah di apartemen kan privasinya. Betul. Jadi kalau ada tamu itu biasanya benar Harus di bawah. di bawah. Di lobi. Nah ini sekarang begini aja nih, berarti kan kalau tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Maulana adab-adab sebagai kita sebagai tuan rumah untuk menerima tamu. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih dengan tausiah dari Ustadz Abdul Kafi. Wih, Masya Allah. Nih seperti apa nih sekarang adab-adab kita sebagai seorang tamu nih. Sebagai tamu yang berkunjung ke rumah seseorang di dalam Islam. Seperti apa mohon izin waktu silakan. Oke, terima kasih Mas Wadli. Jamaah pemirsa Islam itu indah yang dimuliakan Allah, sehat semuanya. Pemirsa yang di rumah semoga juga selalu sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang adab sebagai tamu. Nah, apa saja adab-adabnya? Yang pertama adalah memperbagus diri. Dalam artian ketika kita bertamu, ya pasti kita harus pakainya pakaian yang rapi. Jangan yang compang-camping. Nanti kalau misalkan kita bertamu, tok-tok-tok, Assalamualaikum. Nah, lembut kan? Pas dibuka, jeregek. Pakaiannya udah nggak ini, udah bawa segala macem. Jadi itu adabnya yang pertama ya. Jadi in ahsantum li anfusikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan sesungguhnya itu untuk kamu sendiri dan bukan untuk siapa-siapa. Kemudian yang kedua, caranya nih, yang kedua, adabnya yaitu memperkenalkan diri dan memberi isyarat.
Ini kadang-kadang kita lupa kalau misalkan bertamu. Bisa misalkan dengan salam. Kan ada adabnya salam. Tok, 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 tok. Assalamualaikum. Nah, yang jelas. Jangan yang ini yang lembut. Jadi jangan mentang-mentang kita udah kenal. Waalaikum. Waalaikum, Bu. Bukan assalamualaikum. Waalaikum. Memberikan isyarat, kabarkan juga kepada yang kita akan tamukan nih. Nanti malam ini kita akan bertamu. Sore ini kita akan bertamu. Pagi ini kita akan bertamu. Dan adabnya lagi apa? Kalau misalkan nggak lagi nih, Bu. Udah nggak ada nih. Kita ketok-ketok. Udah nggak ada nih. Kita jangan ngintip. Itu yang dilarang Rasulullah SAW. Ini jadi ada seorang sahabat. Kemudian dia pengen ngelihat. Pengen ngetok. Kemudian dia ngintip. Dari lubang pintunya Nabi. Kata Nabi apa? Kalau misalkan kamu itu saya tahu, saya colok mata kamu, kata Nabi. Wah, jangan ngintip, ntar dikira perampok lagi, Bu ya. Iya, dan yang lagi nih, Bu, ada lagi banyak banget adabnya pokoknya deh. Dan lagi, kalau udah diketok-ketok, Bu, terus satu lagi. Udah diterima, assalamualaikum, duduk yang sopan. Set, jangan minta, kopinya mana nih? Tehnya mana nih? Kuenya belum. Kalau misalkan tuan rumah yang nyediain ya nggak apa-apa gitu, jangan nagih gitu. Ini kurang nggak, kata tuan rumahnya. Nggak cukup, 2 lagi deh. Ya, jadi seperti itu. Jadi jangan kita juga sebagai tamu, adabnya itu harus banyak sekali yang harus kita perhatikan. Apalagi adabnya, yaitu adabnya setelah tadi udah kita duduk sopan kemudian menerima, ada lagi yang pertanyaan paling penting, Ibu. Kalau misalkan kita udah selesai urusan, udah, Bu, balik. Jangan lama-lama. Ini mah ibu-ibu biasanya keterusan. Udah tahu itu temennya ibu itu lagi ngurusin suami, Bu, lagi masak goreng tempe. Ini datang tek assalamualaikum. Jeng, gimana Jeng kabarnya? Ya Allah, aku cicilan belum selesai tahu ini. Ujung-ujungnya pas lihat ke dapur, tempenya gosong. Itu, gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu, Bu ya. Maka Rasulullah SAW tadi menyanjurkan tiga hari, ya. Dan kita juga mengetuk 3 kali. Kalau misalkan nggak ada, ya udah kita balik. Sekarang saya mau tanya sama Jovita. Jovita kapan mau bertamu ke rumah saya? Namanya ngarep.com. Balik cuy. Tapi model zaman sekarang ada yang lucu, Pak Ustadz. Kan bukan muhrim. Iya, Pak Ustadz, ini ada yang lucu model zaman sekarang. Ada kita bertamu ke rumah orang nih, terus udah 5 menit, orangnya diam aja. Ya kan, kok nggak disuguhin apa-apa, terus sampai seret. Itu boleh nggak, Pak Ustadz? Minta kode, minta minum. Kan kita kan kode. Enggak. Kode. Jangan kode begitu. Nah, itu sekarang sih gimana? Nanti habis suara kita. Terus tuan rumahnya langsung nawarin kopi, teh, air putih aja ya. Iya, gitu ya. Nah gini. Kalau itu, ini ketika tamu lagi ya kita bahas. Kalau tamu sebaiknya kalau setelah mengetuk mundur 3 langkah. Oh. Jadi tidak bisa berdiri di depan pintu setelah mengetuk. Oh, gitu. Setelah mengetuk 3 kali, mundur. Dan ingat, ketukan itu disesuaikan dengan akhlaknya. Jadi kalau bisa ketukannya pakai jari saja. Oh gitu. Kan enak sekarang ada bel, jari doang, ting. Tung. Jari, jangan tok. Pas dibuka pintunya, kepalanya orang ditok. Atau kedekatan sama pintu pas orang buka. Waalaikumsalam. Wah, kaget. Pas Di depan dibuka, pintu. didorong, pintunya keluar, kamu yang kena. Sebaiknya mundur. Hebatnya akhlaknya Iya, benar, Rasulullah, benar. akhlaknya kita itu disuruh mundur. Rasulullah Masya Allah. mengarap untuk mundur 3 langkah, lalu memberi salam, assalamualaikum, gitu. Oh ya Allah, luar biasa ya. Nih buat jamaah semua yang ada di studio dan juga yang ada di rumah nih. Pada mau tahu nggak apa kemuliaan-kemuliaan bagi orang yang memuliakan tamu yang datang? Mau tahu nggak, Bu? Mau tahu nggak? Kita akan bahas ya setelah yang satu ini ya. Nanti kita juga akan melihat penampilan dari Nas yang akan menyanyikan sebuah lagu yang diambil dari hadis Rasulullah SAW. Dan kita juga akan melanjutkan nih. Kita akan ngaji bareng ya. Sama-sama. Hari ini kita akan mengaji surah Al-Baqarah ayat 21 sampai dengan ayat 23 di segmen Yuk Baca Al-Quran. Dan ada juga nih nanti nih ada cuplikan-cuplikan dari tayangan kartun animasi Adit Sopo Jarwo yang sebentar lagi juga akan main di Trans TV. Tunggu aja ya, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah!
Alhamdulillah. Jarwo. Iya Panas. Kenapa? Itu kita mau digusur. Enggak Panas. Wong kata Bang Haji tuh kita ini cuma pindah. Sama aja lah itu. Kau bilang pindah, padahal digusur. Enggak Panas. Tenang aja. Ini kita tuh mau pindahan tuh loh. Beneran loh. Pindah ke mana rupanya? Ke Trans TV. Baguslah itu. Jika ada tamu, ada tata krama dalam menjamu dan tata krama dalam bertamu, silaturahmi mempersatu. Jika ada tamu, lakukan terbaik di peranmu. Bertamu atau menjamu, biarkan karena Allah yang satu. Siapa yang beriman memuliakan tamunya, insya Allah Allah akan berikan balasan yang berlipat. Siapa yang beriman memuliakan tamunya, insya Allah Allah berikan balasan yang berlipat. Masya Allah, tepuk tangannya mana Bu? Ya Allah, bagus banget lagunya yang dibawakan oleh Nas ini, diambil dari hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari. Luar biasa ya Bu ya? Ini Allahu Akbar, luar biasa banget nih Islam ini memuliakan tamu itu seperti raja. Seperti sesuatu yang benar-benar yang diagungkan. Ini luar biasa. Ini Masya Allah. Buat jamaah yang ada di rumah, hari ini nih kita membahas tema yang bagus banget. Temanya adalah tamu pembawa rejeki. Tuh 2, 3, tamu pembawa rejeki. Masya Allah. Tepuk tangannya mana Bu? Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu juga yang lagi ngehits banget nih anak-anak muda nih yang di rumah. Ada Jovita Karen. Tepuk tangan dulu dong. Aduh, seneng banget nih. Ngobrol-ngobrol sebentar deh. Jovita ini masih kuliah atau udah lulus? Aku masih SMA. Oh, masih SMA? Oh ya Allah. Maaf ya. Salah ya? Iya, salah ngomong Makanya tanya saya. dulu sama neneknya. Itu di samping kiri kanannya kan keluarganya Jovita. Oh iya. Masya Allah. Assalamualaikum Ibu. Ya seneng banget ya bisa dampingin cucunya ya, bener neneknya ya. Masya Allah ya. Ini buat jamaah yang di rumah nih Pak Ustadz. Saya udah janji tadi nih. Kita akan ngaji bareng. Siapin ayo. Surah Al-Baqarah ayat 21 sampai dengan ayat 23. Sekarang waktunya kita masuk di segmen Yuk Baca Quran. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan Al-Quran kita. Mohon izin Ustadz Syam untuk bisa ke depan memimpin pembacaan ayat suci Al-Quran Al-Baqarah ayat 21 sampai dengan 23. Silakan mohon izin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اعبدوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من
السماء ماء فأخرج به وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله من عند الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم Masya Allah, Ustaz Syam, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan kita bisa lanjut terus baca Al-Qurannya ini sampai khatam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan tadi pembacaan ayat suci Al-Quran kita diberikan Allah pahala yang luar biasa ya Bu ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi masih di tema kita hari ini. Kita akan lanjutkan tausiah dari Ustadz Abdul Kahfi. Nah, mohon izin waktunya sekarang ke depan dulu. Tolong dijelaskan kepada kita juga nih, biar semakin kita bisa memuliakan tamu. Kemuliaan dari Allah bagi orang-orang yang memuliakan para tamu-tamu yang berkunjung itu apa sih sebenarnya buat kita juga ya. Begitu juga dengan tamunya nih, Masya Allah. Silakan. Iya, terima kasih Mas Fadli. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Tadi para ustadz, para asatidz dan juga nas tadi telah menyampaikan tentang hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mulianya Allah memuliakan orang-orang yang memuliakan tamu. Dari hadis yang tadi saya sebutkan, itu luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyandingkan kata iman dengan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Kemudian setelahnya adalah fal yukrim dhaifah, yaitu memuliakan tamu. Ini menunjukkan adanya indikasi bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menganjurkan untuk memuliakan tamu. Maka orang yang memuliakan tamu, maka Allah Subhanahu wa taala akan Allah muliakan pula dia. Karena dia telah memuliakan tamu. Contoh kecilnya seperti ini. Misalkan kita kedatangan tamu atau kerabat atau tetangga. Kemudian kita dengan supel kalau bahasa Jermannya, ya, dengan bahagianya kita datang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita sediakan makan, kita sediakan minum, kita jamu dengan baik. Nah, kalau seperti itu, kira-kira nanti tamu yang akan datang ke rumah kita itu akan mengingat, oh, dulu si A, Ibu Marpuah misalkan. Ada di sini namanya Marpuah? Nggak ada. Ibu si A.
ibu si A ini, oh ternyata dia udah menjamu saya. Begitu kita datang ke sana, kita juga dijamu dengan luar biasa. Pernah nggak seperti itu ibu-ibu? Pernah? Saya tanya ya satu. Nih, ibu pernah nggak kayak gitu, Bu? Pernah. Lagi ngapain itu ibu? Lagi apa ya? Grogi ya. Tapi pernah kan ibu? Tapi pernah kan? Ketika datang kemudian ibu juga dimuliakan oleh tamu tersebut. Iya, pernah. Pernah. Karena itulah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang memuliakan tamu akan mendapatkan rahmat dari Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah luar biasa. Waktu itu ada seorang sahabat datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapain? Dia datang ke Rasulullah. Ya Rasul, aku lapar. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus istrinya untuk mengecek ada makanan nggak di dapur. Ternyata nggak ada, kosong. Nah pada kesempatan kali itu akhirnya Rasul bilang apa? Rasul nanya, ini ada nggak nih wahai sahabat, ada yang nggak mau menerima tamu saya ini? Karena nggak punya makanan. Karena nggak punya makanan. Dan akhirnya Abu Tolha namanya, dia menerima. Oh. Dan menerima dan dia sampai sampai mengorbankan makanan yang memang satu-satunya untuk anaknya. Dan dia mengorbankan hal itu sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadukan dia ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mulianya untuk menghadapi tamu sampai Allah memberikan pahala yang luar biasa. Kemuliaan menerima tamu itu atau memuliakan tamu, pahalanya Allah lipat gandakan seperti pahala haji. Allah. Tahu nggak pahala haji? 100.000 kali lipat. Allah. Jadi kalau kita menjamu tamu itu pahalanya 100.000 kali lipat daripada sedekah. Allah. Karena itu kewajiban. Yang kedua, semua selama berapa lama tamu itu berada di rumah kita, di tempat kita, selama itu dosa-dosa kita dihapuskan. Allah. Jadi semakin lama tamu kita tinggal di rumah, semakin banyak dosa terampuni. Jangan kapan pulangnya, jangan. Karena dosa kita lagi diampuni Allah. Iya, sayang banget sebenarnya. Dan ingat, ketahuilah, orang yang menjamu dan memuliakan tamu, bukan saja ia menjamu itu, tapi satu rumah itu mendapatkan cahaya kebaikan. Amin, ya Allah, amin. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong, Bu. Wah, ini sebenarnya bicara masalah kekurang pahaman aja nih. Sekarang saya mau kasih kesempatan dulu sama jamaah yang ada di studio nih. Mungkin ada yang menyimak dengan baik-baik, ada yang punya permasalahan yang ingin ditanyakan, boleh. Kita kasih kesempatan, silakan Bu. Yang mau bertanya Bapak, angkat tangannya, ayo. Sebentar, mana yang mau nanya? Oh ini nih, sebelah sini Ibu. Ibu mau izin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Ai Siti Sofariah dari Majelis Ta'lim Nurul Huda, Sukabumi, Selabintana, Jawa Barat. Saya mau tanya Pak Ustadz. Silakan Ibu Ai. Seandainya ada tamu seperti sudah dibilang tadi, maaf, tamu itu cuman mau ngutang atau ada keperluannya aja. Iya. Kadang-kadang kan kita suka males ngeladeninnya. Nah, dalam Islam gimana tamu seperti itu harus diistimewakan juga? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih dari Ustadz Syam dulu yang jawab deh nih. Ini tamunya udah sering banget datang nih, datang lagi mau ngutang. Gimana datang lagi, nggak pernah datang buat bayar ya Bu Nggak ya. pernah, Datangnya buat ngutang-nambah. ngutang mulu, malah nambah-nambah hutang, Masya Allah. Ternyata tamu ini memuliakan tamu adalah kewajiban, ya. Memuliakan tamu adalah kewajiban. Tapi ada hak tuan rumah untuk menerima atau tidak menerima. Ada haknya tuan rumah untuk menerima atau tidak menerima. Contoh Rasulullah mengajarkan kalau dia memang membawa mudarat, kenapa Anda mau menerima tamu itu? Kalau memang dia cuma membawa kerusakan, kenapa Anda mau terima tamu itu? Tapi kita sebagai manusia, janganlah duluan berburuk sangka. Giliran pejabat mau datang, luar biasa sambutan kita. Giliran orang biasa mau datang, kita acuhkan, kita remehkan. Ini salah satu adab yang diajarkan Rasulullah. Jangan membeda-bedakan antara orang kaya dan orang miskin ketika menerima tamu. Jangan sampai kita berburuk sangka mau ngutang lagi, pasti nggak usah diterima. Siapa tahu dia mau bayar? Siapa tahu dia mau bayar. Gimana Bu? Mungkin Ustadz Abdul Kafi silakan. Iya betul itu Ustadz Syam. Tapi juga alangkah baiknya ya kita terima dulu gitu. Tapi ketika memang dia hajatnya untuk ya kita udah tahu wah ini orang bakal ngutang lagi nih.
Udah jadi hajat soalnya. Udah jadi hajat. Nah, ya kita tetap kita jamu, kita tetap kasih air dan juga tolak secara halus. Aduh, mohon maaf. Nah, gitu, mohon ini nih maaf. makanya saya juga lagi pengen tanyain juga nih, kalau tamu buat ngerepotin begini kan, kalau di rumah zaman sekarang kan canggih. Ada CCTV. Bilang aja, Bi, saya nggak ada di rumah. Itu gimana kayak gitu Pak Ustadz? Ada 3 yang tidak boleh ditolak. Harus kasih. Kalau orang minta air, minta api, dan minta garam. Ini tidak boleh, bahkan tidak boleh diperjualbelikan. Air, api, garam. api, dan garam. Kecuali duit ya. Kalaupun sekarang ada yang jual api, karena ada gas dan sebagainya, itu alatnya, prosesnya. Garam juga begitu, bukan garam yang dijual, tapi prosesnya. Nah, begitu pula juga air, karena prosesnya. 3 ini tidak bisa, jadi harus diberikan. Mohon maaf, kalau ada tamu, dengarin ya, dengarin. Mohon maaf. Tamu itu, kalau tamu yang ada janjian, itu jam berapapun boleh datang, tidak merepotkan. Jamu yang tamu sudah yang berjanji, ada janji dulu. Ada perjanjian, mau ketemuan. Yang kedua, tamu yang kita undang. Maka itu tidak akan merepotkan. Kenapa? Ada 3 waktu yang tidak boleh orang bertamu. Sebelum subuh, waktu duhur, sesudah duhur, dan sesudah isya. Kalau sebelum subuh, yang tuan rumah belum bangun. Iya bangun, repot amat. Setelah duhur, kelihatan waktunya mau numpang makan. Makan siang. Kalau sesudah isya, berarti memang jatuhnya mau merepotkan. Kalau ada tamu seperti itu, Bu, tetap kita berbaik sangka. Layani dia semampu kita. Kalau memang kita tidak bisa membantu karena tidak ada, beritahukan. Bilang aja. Jadi terima dulu tetap. Maaf, kalau ngutang lagi saya nggak bisa gitu ya. Jadinya ya terakhirnya ya. Diarahkan. Oh gitu. Ibu jelas Ibu, Bu Ai. Terima kasih banyak Bu Ai. Tepuk tangan dong buat Bu Ai. Alhamdulillah nih, Masya Allah nih, banyak banget pelajaran bisa kita dapatkan dari tema kita hari ini nih. Nah, buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah, setelah ini kita akan mendengarkan ada kisah hikmah yang akan dibawakan oleh Ustadz Maulana. Pak Ustadz, sedikit bocoran dong tentang apa kisah hikmahnya. Tamu yang datang bukan manusia. Astagfirullahaladzim, ini mah gimana? Penasaran Kalau banget. tamunya biasa-biasa saja, datang orang biasa, aman. Kalau tamu tak diundang, pencuri. Tapi ini tamu bukan manusia. Bukan manusia. Terus siapa dong tamunya? Aduh, serem amat nih. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kali ini kita akan mengisahkan dalam kisah hikmah kita, kisah Nabi Allah yang menjadi kekasih Allah, sahabat Allah, sosok yang sangat dimuliakan oleh Allah, bapaknya para nabi. Siapakah beliau? Beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketahuilah, kalau berbicara tentang tamu, maka yang patut kita jadikan teladan dan ikutan untuk memuliakan tamu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, ketahuilah, beliau tidak pernah mau makan sendiri. Beliau tidak akan mau makan kalau sendiri. Sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan mencari orang yang bisa menemani beliau makan sampai 2 kilo. Beliau cari. Karena beliau tidak mau makan dengan makanan itu dengan sendiri. Tidak. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu ketika, Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu. 3 orang tamu. 3 orang tamu ini aneh bin ajaib. Perwatakannya tinggi, tenang. Bajunya bersih, kayak tidak berdebu. Dari mana tamu ini? Nabi Ibrahim tidak tahu siapa tamu ini. 3 tamu ini siapa? Dan ketika tamu itu datang, Nabi Ibrahim dengan tidak menanya siapa dia dan apa dia, tujuannya apa, langsung Nabi Ibrahim mempersilakan masuk, lalu memanggil istrinya Siti Sarah untuk menyiapkan makanan segera, tanpa tahu siapa tamu itu.
Tamu itu hanya berkata assalamualaikum. Lalu dijawab oleh Nabi Ibrahim dengan jawaban yang lebih panjang. Disuruhlah duduk. Ketiga tamu itu disiapkan makanan. Siti Sarah juga terheran-heran. Ini tamu ini kok aneh. Sampai Siti Sarah umpet-umpet istri Nabi Ibrahim alaihissalam menyimak siapa sebenarnya tamu ini. Disiapkan makanan, tamu ini tidak bergerak untuk menyentuh makanan itu. Kata Nabi Ibrahim, silakan makan. Nah tamu itu, tiga tamu ini tidak menyentuh makanan. Penasaran Nabi Ibrahim, mohon maaf, siapakah engkau tamuku hari ini, malam ini? Tamu itu berkata, kami adalah para malaikat Allah yang datang jadi tamu. Siapakah malaikat-malaikat itu? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Ada apa? Tujuan kami datang jadi tamumu malam ini ada dua tujuan. Membawakan berita gembira dan membawakan berita yang tidak mengenakan, menyenangkan, yang buruk. Kata Nabi Ibrahim, kalau begitu beritahukan aku berita buruk itu. Ketahuilah, ponakanmu, kampungnya, kaumnya akan dimusnahkan, dihancurkan, diberi azab. Kaum Sodom. Tapi tunggu, di situ ada ponakanku dan anak-anaknya. Selamatkan Nabi Lut. Iya. Yang kedua, berita gembiranya apa? Siti Sarah sambil menyimak. Tamu itu mengungkapkan berita gembira itu bahwa istrimu Siti Sarah hamil. Siti Sarah yang umpat langsung keluar, lantas berkata ketawa, mana mungkin saya hamil wahai tamu-tamu Allah. Mana mungkin saya ini nenek-nenek yang mandul, mana mungkin. Tapi kalau ini kehendak Allah. Nabi Siti Sarah pun menerima. Inilah tamu-tamu datang. Kita tidak tahu. Pokoknya ambil hikmah bahwa ketika tamu datang, muliakan dia. Ketika tamu datang, minta tujuannya. Ketika tamu datang, tidak usah terlalu dilambat-lambatkan dalam perjamuannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong, Bu. Ya Allah. Pak Ustadz sini aja, Pak Ustadz, gak apa-apa. Ini bagus banget ya, maksudnya pelajaran buat kita semua. Ini banyak dari yang kita bisa ambil dari kisah hikmah tadi yang dibawakan oleh Ustadz Maulana. Mungkin dari Jovita sendiri ini apa yang bisa dirangkum dari yang dibawakan oleh Ustadz tadi? Iya, berarti kita harus bertutur kata sopan kepada tamu, terus Betul. jangan jutek-jutek kalau ada tamu, walaupun Betul. kita nggak suka atau walaupun kita nggak kenal sama tamunya, tetap dikasih makanan. Pokoknya intinya berbuat baiklah kepada tamu dan muliakanlah mereka. Tepuk tangan dulu dong buat Jovita. Ya Pak Ustadz. Aku tiba tadi di ruang tunggu, aku kedatangan 3 tamu juga. Siapa Pak Ustadz? Sekarang saya lagi baca kitabnya, sejarahnya. Ya, ternyata 3 tamu itu kirain malaikat juga. Oh bukan. Ternyata keluarganya Jovita. Oh, Masya Allah. Ada 3. Iya. Tantenya, neneknya, mamanya, tantenya, neneknya. Kirain malaikat Jibril, Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ini bagus banget di tema kita hari ini. Buat jamaah semua yang ada di studio dan juga ada yang di rumah nih, kita lanjutkan lagi nih. Sekarang kita minta tausiah dari Ustadz Syam nih. Kalau memang kita mengetahui tamu adalah pembawa rezeki, tetapi mengapa masih banyak orang yang tidak mau menjamu tamu atau seseorang tamu itu hingga kadang-kadang mereka mengabaikannya. Silakan Ustadz Syam, mohon izin waktunya. Jamaah. Jadi gimana Bu, kalau ada tamu yang datang mulai sekarang dimuliakan ya Bu ya? Kalau orang Indonesia mah dari dulu udah akhlaknya bagus, adabnya bagus, perilakunya bagus terhadap orang lain. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, untungnya kita lahir di Indonesia ya Bu ya, tidak cuek-cuek orangnya, baik sama orang lain. Alhamdulillah. Lalu kalau memang kita sudah tahu tamu ini membawa rezeki, kenapa masih ada orang yang kadang-kadang mengabaikan tamu? Rasulullah pernah menegur bahwasanya tidak berberkah suatu walimah, tidak berberkah suatu acara yang mana pada acara tersebut tamu-tamu yang kaya disuruh makan, kemudian tamu-tamu yang miskin diabaikan. Ada kadang-kadang begitu Bu, yang ada dibedakan tempatnya, ada yang pakai prasmanan, ada yang dikasih nasi kotak, anak yatim lagi. Nauzubillah summa
Nauzubillah. Ini Rasulullah menegur hal-hal yang seperti ini tidak boleh sebenarnya, ini salah sebenarnya, ini haram. Masya Allah. Kemudian kenapa seseorang sudah tahu keutamaannya lalu dia meninggalkannya? Yang pertama karena kurangnya iman. Orang kalau sudah berilmu yang dibutuhkan adalah iman. Ibu di sini sudah tahu semua hukumnya, sholat adalah wajib. Kita semua di Indonesia sudah tahu bahwasanya sholat itu wajib, tapi masih ada kok yang nggak sholat. Kenapa? Karena mungkin lagi lemah imannya, belum dapat iman yang kuat sehingga mereka belum mau melaksanakan. Kita sudah tahu kok kalau menyambung silaturahmi itu memperbanyak rezeki. Ini kenapa memuliakan tamu membawa rezeki? Karena termasuk daripada ukhuwah Islamiyah, termasuk daripada falyasil rahimah, termasuk daripada menyambung silaturahim, termasuk adalah menyambung ukhuwah Islamiyah. Kan Rasulullah ingatkan, siapa yang mau panjang umurnya angkat tangan. Siapa yang mau banyak rezekinya angkat tangan. Falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahim, maka perkuatlah ukhuwah Islamiyah. Ini di Jakarta ini berasa banget. Kita kayaknya bukan karena duit. Kita kayaknya karena banyak teman. Teman yang ngasih pekerjaan, teman relasi-relasi yang ngasih pekerjaan, kasih bisnis. Nah, begitulah yang disebut Rasulullah falyasil rahimah. Banyak orang yang tidak memuliakan tamu padahal yakin mereka pembawa rezeki karena mereka kurang yakin akan adanya rezeki yang dibawa oleh tamu. Yang kedua memang mungkin lagi keadaannya lagi susah. Inilah diantara beberapa alasan kenapa masih ada orang yang mengabaikan tamu. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu dong buat Ustaz Syam. Ini benar-benar ya, hari ini kita nih benar-benar banyak mendapatkan ilmu baru nih dari yang selama ini mungkin kita kadang-kadang suka sama tamu ini kadang-kadang suka cuek-cuek, suka nggak perhatian, bakal sender-senderan seolah-olah bikin tamu tidak nyaman. Nih hari ini kita bisa belajar banyak, insya Allah mudah-mudahan setelah hari ini kita memuliakan tamu lebih luar biasa. Ini saya mau peringatkan juga buat tamu-tamu nih. Ingat ya, kalau jamuan itu berupa toples, Toples. Kalau toples itu ada tutupannya, itu nggak boleh dihabiskan ya Bu. Ya, nggak bisa dihabiskan. Kalau ada tutupannya tidak boleh dihabiskan. Tapi kalau piring itu boleh dihabiskan. Malah senang yang punya rumah. Masya Allah. Tapi kalau ada tutupannya toples habis, kelewatan. Nih, buat jamaah di studio dan juga jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih akan mendengarkan ada tausiah dari Ustadz Syam mengenai kerugian di dunia dan hukum dari Allah bagi orang-orang yang tidak mau hingga mengabaikan tamunya yang datang berkunjung pada kita. Nah, serta juga ada tausiah solusi dari Ustadz Abdul Kafi dan tips agar bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang mampu memuliakan para tamu di setiap waktu dan tidak memiliki sikap yang mengabaikan kepada tamu. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Gak ada satupun cewek yang bisa menolak pesona gue. Gue butuh bukti nyata. Jangan panggil gue Sakti. Kalau gue gak bisa ngerti. Pak Sakti? Pak, ayo Pak. Harapan cinta. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an yang dikisahkan Pak Ustadz tadi bahwasanya Allah jelaskan di surah Az-Zariyat, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Diceritakan kepada kita semua, khususnya kepada Rasulullah dalam Al-Quran ini, di surah Az-Zariyat ayat 24 ini, bahwasanya tidakkah engkau tahu tentang bagaimana Ibrahim memuliakan tamu. Berarti memuliakan tamu ini adalah sesuatu kewajiban. Kalau kewajiban dilanggar tentunya ada hukumannya. Ada hukumannya ketika seseorang tidak melaksanakan kewajiban. Apakah kerugian di dunia dan hukuman Allah di akhirat bagi orang-orang yang tidak atau mereka mengabaikan orang yang datang kepadanya, mengabaikan tamunya? Yang pertama kerugiannya di dunia, Ibu,
Kalau ada orang yang memandang remeh ibu, ketika ibu datang ke rumahnya, ibu masih mau nggak ke rumahnya? Kalau ada orang yang mengabaikan ibu, kalau ibu datang ke rumahnya bertamu, kemudian dia meremehkan ibu, ibu masih mau nggak datang ke rumahnya? Padahal ibu mau bawain oleh-oleh nih, ibu nggak jadi kasih oleh-oleh ya? Nggak jadi ngambek ibu. Ngambek, ini kerugian yang pertama, membuat tamu kita ngambek. Akhirnya ternyata tamu kita punya niat baik, mau ngasih sesuatu, mau kasih rezeki karena dia adalah pembawa rezeki. Walaupun yang mengatur rezeki adalah malaikat Mikail, dia yang membawa melalui dia. Tapi karena kita mengabaikannya, ruginya kita, dia tidak mau lagi datang. Makanya kata Rasulullah, "Falyasil rahimah," kerugian di dunia, belum lagi kerugian di akhirat. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Kalau dia tidak bisa berkata yang baik, lebih baik dia diam. Kemudian disambung hadis ini, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Kemudian kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangga. Kemudian disambung yang terakhir, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaklah memuliakan tamunya. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Bagaimana akhlaknya? Dia memuliakan tetangga. Bagaimana akhlak yang lainnya? Dia memuliakan tamunya. Kalau ketiganya ini tidak dilakukan, maka kita tergolong orang-orang yang mungkin saja tidak kuat imannya kepada Allah. Makanya kita lebih asah lagi imannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Terima kasih Ustaz Syam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang mampu memuliakan para tamu di setiap waktu, tidak memiliki sifat mengabaikan kepada tamu. Cara yang pertama adalah lapangkan dada. Lapangkan dada. Janganlah bersifat kikir. Janganlah bersifat bakhil. Karena orang-orang yang mempunyai lapang dada, hatinya luas, lapang, dia akan cenderung welcome terhadap orang lain. Tak peduli siapa yang datang, tak peduli siapa yang bertamu, tak peduli siapa yang datang ke rumah, dia pasti tetap ahlan wa sahlan, welcome, mengucapkan selamat datang ke rumahku. Maka lapangkanlah dada. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kemudian yang kedua adalah bersikap selalu husnudzan kepada para tamu. Apa? Bahwa tamu adalah rizki dan tamu adalah ladang pahala. Karena ketika kita memuliakan tamu, memanjakan tamu, berarti kita sudah minimal membuat tamu itu bisa tersenyum, membuat orang lain itu bahagia, sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlimpah. Ingatlah bahwa di dalam tamu tersebut ada rizkinya sendiri, maka kita harus berikan rizki tersebut kepada para tamu. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang imannya bagus, akhlaknya bagus. Maka perbaikilah iman kita, perbaikilah adab kita, akhlak kita, khususnya dalam menerima tamu. Saya teringat luar biasa kisah yang dibawakan oleh Ustadz Maulana tadi, tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang terkenal sebagai Abu Dhaifah, bapaknya para tamu. Khusus Nabi Ibrahim menyediakan gubuk, suatu ruangan untuk para tamunya. Yang depan adalah untuk pintu keluar dan yang belakang adalah pintu masuk. Setiap hari Nabi Ibrahim alaihissalam menyediakan itu yang namanya makanan, tak pernah putus. Dan itu sampai sekarang ada sampai sekarang, dari zaman Nabiullah alaihissalam sampai sekarang. Pernah salah satu pemuka terkenal dari Damaskus datang kepada Nabiullah Ibrahim. Kemudian disediakannya makanan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian dia menolak, tidak memakan satupun jamuan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan hasilnya apa? Di lain kesempatan dia kembali datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu dengan apa? Dia mencari makanan yang ada di gubuk tersebut, kemudian memakan kerak-kerak makanan yang ada di sana dengan penuh rasa menyesal. Lalu dia seraya berkata, "Kenapa engkau seperti ini, wahai wazir, wahai orang yang terkenal, wahai menteri?" Apa kata dia? "Sesungguhnya aku menyesal
pada saat itu aku tidak memakan jamuan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan aku bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menerima ziarahku pada saat itu. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita menjamu tamu. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita menjamu tamu. Karena orang-orang yang memuliakan tamu, insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, terima kasih banyak, tepuk tangan dong buat Ustadz Abdul Kafi. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan ini bisa membuat kita ini semakin memuliakan para tamu kita. Masya Allah, luar biasa ya, bisa jadi solusi buat semuanya. Mungkin sekarang kita kasih kesempatan juga nih buat Jovita nih, mungkin sedikit kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Apa yang Jovita dapatkan nih, silakan. Jadi kesimpulan dari aku sih, kita harus memuliakan tamu, terus harus menyambut tamu dengan baik, harus bersikap baik kepada tamu juga. Itu aja ya, makasih banyak Jovita udah mampir ke sini. Dan selanjutnya mungkin dari Ustadz Maulana bisa memberikan sedikit kesimpulan atau hikmah dari pertemuan kita hari ini. Silakan Pak Ustadz. Hanya orang mulia yang bisa berlaku mulia. Dan salah satu bentuk kemuliaan adalah ketika kita bisa menghargai, menghormati tamu. Ketahuilah, kita belum tentu tahu kapan lagi tamu itu datang ke rumah kita. Karena yang namanya waktu pun, saat, tempat itu tidak semudah yang kita kira. Ada makna di balik menjamu tamu, bagaimana kita menghubungkan silaturahmi. Ada makna di balik tamu. Memuliakan tamu itu akan mengangkat derajat kita, akan mengangkat kemuliaan kita. Karena dasar kebaikan itu dilihat dari bagaimana dia memperlakukan tamunya dengan baik. Ketahuilah, ketika manusia itu mau dimuliakan, maka muliakanlah orang lain, sehingga engkau pantas untuk dapat kemuliaan karena bisa memuliakan orang. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apapun yang kita dengarkan hari ini bisa jadi ilmu yang baru dan pelajaran yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat Jovita, boleh sama-sama ke depan Jovita. Terima kasih banyak udah mampir di Islam Itu Indah. Terima kasih banyak juga buat semua jamaah yang sudah hadir di studio. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Jangan kapok ya Bu ya, mudah-mudahan semuanya bisa kembali ke tempat masing-masing dengan selamat dan juga Allah kasih kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Buat jamaah yang di rumah nih, jangan lupa kita ingatkan lagi, sebentar lagi akan ada yang baru di Trans TV. Ada FTV, ada Sinetras dan juga ada kartun animasi Adit Sopo Jarwo yang akan segera tayang di Trans TV. Kapan tayangnya? Pokoknya pantau terus aja ya. Kita juga belum tahu kira-kira kapan nih. Yang jelas kalau yang nonton itu pasti akan nanti, wah tahu duluan. Ini dia kapan tayangnya nih. Ternyata hari ini atau besok, mudah-mudahan insya Allah. Nah, yang juga yang di rumah, terima kasih banyak juga sudah setia selalu menyaksikan Islam Itu Indah. Jangan lupa saksikan terus Islam Itu Indah setiap hari di Trans TV. Akhirnya saya Fadli mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.